selamanya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya, Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya, Yesusku hiduplah. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. Shalom. Selamat Hari Paskah buat adik-adik semua. Apa kabar adik-adik? Wah, semoga luar biasa adik-adik di rumah ya Bang Noel ya. Pastinya kabarnya Pasti luar biasa ya. Walaupun kita ibadahnya di rumah ya, kita tetap semangat dan tetap bersukacita memuji Tuhan Yesus. Pagi-pagi benar, kala hembusan angin dingin menusuk kulit, beberapa perempuan mengendap-endap berjalan menuju tanah makam Yusuf Arimatea. Belum pupus benar kepedihan di wajah mereka. Wajah mereka tampak layu, kehilangan pengharapan, seakan menggambarkan habis sudah air matanya menguras sumur kedukaan. Langkah gontai mereka terus diayun dengan sedikit harap semoga mereka dapat meminyaki serta merempahi tubuh sang kekasih, yaitu Tuhan Yesus. Apakah yang kau cari? Jika engkau mencari Yesus, sungguh ia sudah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihatlah, tempat ia dibaringkan telah kosong. Ia sudah bangkit. Pergilah, beritakanlah kabar sukacita ini. Yesus sudah bangkit. Untuk memulai ibadah hari ini, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 188, Kristus bangkit, soraklah. Kristus bangkit, soraklah. Haleluya. Bumi surga bergema. Haleluya.
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sesungguhnya Tuhan telah bangkit. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci, maut telah ditelan dalam kemenangan. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh roh-Nya yang diam di dalam kamu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah menaklukkan dosa dan maut oleh karena kebangkitan-Mu dari kematian. Kami tidak lagi takut akan maut karena Engkaulah pemimpin kami dan kami adalah umat-Mu. Ya Allah Bapa, curahkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami supaya iman kami semakin kokoh dan penuh dengan pengharapan yang teguh, sehingga dalam segala sesuatu kami berbuat menurut kehendak-Mu saja dan untuk kemuliaan Tuhan yang kelak juga kami peroleh sebagai orang percaya kepadamu bersama-sama denganmu dalam kerajaan-Mu. Amin. Bersama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dia bangkit, Dia hidup, dan Dia telah naik ke surga. Adik-adik yang terkasih, mari kita angkat pujian dari lagu Ku Menang Bersama Yesus Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Makna Paskah dalam kehidupan. Anak-anak sekolah minggu dikasihi Tuhan, Kristus sudah bangkit. Kuasa maut sudah dikalahkan. Hari kemenangan dan keselamatan sudah tiba menguasai kehidupan. Di dalam kebangkitan Kristus, ketakutan berubah menjadi keberanian, keraguan-raguan berubah menjadi kepastian dalam kehidupan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami supaya kami semakin berani mengikuti Engkau, yakin dan percaya kepadamu, tidak takut menghadapi ujian, tantangan, dan masalah yang terjadi dalam kehidupan kami sehari-hari,
yang mengganggu kenyamanan hidup kami, terutama di tengah-tengah pandemi COVID-19 saat ini. Kristus sudah bangkit, kuasa maut sudah dikalahkan. Kebangkitan Kristus awal dari sesuatu yang baru dan akhir dari sesuatu yang lama. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami menjalani hidup ini dengan semangat baru yang daripada-Mu dan tidak mudah putus asa di tengah-tengah kondisi pandemi COVID-19 saat ini. Kristus sudah bangkit, kuasa maut sudah dikalahkan. Kebangkitan Kristus awal dari kuasa terang dan akhir dari kuasa kegelapan. Hidup semakin bersinar di dalam pancaran iman, pengharapan dan kasih. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami menjalani hidup di tengah-tengah kondisi pandemi COVID-19 saat ini untuk tetap bisa melihat dengan iman dan pengharapan bahwa penyertaan Tuhan selalu ada buat kami, dan kami pun mau membagikan kasih untuk orang-orang di sekitar kami. Amin. Adik-adik, Yesus adalah anak Allah yang diutus untuk menghapus dosa adik-adik, dosa papa, dosa mama, dan dosa kita semua. Dan hendaklah kita menjadi terang di dalam Tuhan. Untuk itu, mari kita ceritakan kasih dari Allah ini sampai ke ujung dunia. Mari kita bernyanyi, Yesus terang dunia. Yesus terang dunia, Dia dari surga jadi manusia. Yesus telah tebus dosa, semua yang percaya akan selamatlah. Yesus telah kuterima di hatiku, dan kini gelapku jadi terang bercahaya. Jadikan ku terangmu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala, dan ku tetap menjadi saksimu dimanapun juga. Jadikan ku terangmu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala. Ku ceritakan selalu kasih-Mu sampai ujung dunia. Mari kita nyanyikan lagi, Yesus terang dunia. Yesus terang dunia, Dia dari sorga jadi manusia. Yesus telah tebus dosa, semua yang percaya akan selamatlah. Yesus telah kuterima di hatiku, dan kini gelapku jadi terang bercahaya. Jadikan ku terangmu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala, dan ku tetap menjadi saksimu dimanapun juga. Jadikan ku terangmu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala. Ku ceritakan selalu kasih-Mu sampai ujung dunia. Jadikan ku terangmu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala, dan ku tetap menjadi saksimu dimanapun juga. Jadikan ku terangmu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala. Ku ceritakan selalu kasih-Mu sampai ujung dunia. Sampai ujung dunia. Sampai ujung dunia. Marilah kita berdiri dan merendahkan hati kita di hadapan Allah untuk mengaku dosa-dosa kita dan memohon akan pengampunan Allah atas dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Pengasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Oleh karena itu,
kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami, karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Dengarlah janji Allah akan pengampunan dosa kita. Kita mempunyai iman besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan takhta yang maha besar di surga. Karena itu, Ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Yesus telah hidup. Yesus telah menebus dosa kita di atas kayu salib, adik-adik. Wah, luar biasa sekali ya pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, saat ini kita akan angkat pujian dari lagu rohani Hidup, Hidup, Hidup Selamanya. Hidup selamanya, Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya, Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya, Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya, Yesusku hiduplah. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive.
Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman yang akan dibawakan oleh Pendeta Tambunan. Dipersilakan adik-adik mempersiapkan alat tulisnya, Alkitabnya, terutama persiapkan hati masing-masing. Namun sebelum itu kita angkat pujian, kita bernyanyi dari NKB nomor 119, nyanyikan lagi Bagiku. Nyanyikan lagi bagiku firman kehidupan, sungguh mulia dan merdu firman kehidupan, firman yang terindah, ajarku setia, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Manislah gema Injilnya, firman kehidupan, damai ampunan dirinya, firman kehidupan. Yesus juru selamat, sumber segala rahmat, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan berita sukacita Paskah, mari kita lebih dahulu berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang menerangi hati dan pikiran saudara-saudara sekalian di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berita sukacita Paskah bagi kita pada hari ini tertulis dalam Injil Matius pasal 28 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Amang akan membacakannya. Marilah adik-adik mendengarkannya dengan seksama. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Dan segera pergilah dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dan dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku
supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku. Demikianlah firman Tuhan bagi kita sekalian. Selamat Paskah adik-adik. Ya. Kita merayakan satu peristiwa yang tidak bisa dipungkiri oleh sejarah, peristiwa kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau Jumat kemarin kita merayakan peringatan kematian Tuhan Yesus Kristus, dan sekarang kita merayakan kebangkitannya. Kebangkitan Tuhan Yesus Kristus tidak terlepas dari kematiannya. Pada hari ketiga, sebagaimana Tuhan Yesus berkata, dia akan bangkit. Jadi kebangkitan Tuhan Yesus ini bukan cerita dongeng, karena tidak mungkin Tuhan atau tidak mungkin orang mati lalu bisa bangkit. Tapi kalau Tuhan kita itu benar-benar bangkit, makanya kita bersekutu pada hari Minggu, beribadah pada hari Minggu, mau menyaksikan bahwa sesungguhnya Tuhan kita itu telah bangkit, mengalahkan iblis dan maut dan kematian. Karena Tuhan kita itu bangkit dari antara orang matilah, maka kita bersekutu beribadah pada hari Minggu. Atau sebaliknya, kalau Tuhan kita tidak bangkit, kita tidak mungkin beribadah, kita tidak mungkin hidup, kita tidak mungkin bernapas, kita tidak mungkin bersekutu, bekerja, bermain dan sebagainya. Karena kalau Tuhan tidak bangkit, tidak ada hari kehidupan. Atau dengan kata lain adik-adik, karena Tuhan kita bangkit, makanya ada kehidupan. Makanya kita semua bisa hidup sampai sekarang. Banyak gereja-gereja menyampaikan ucapan terima kasih kepada Allah, ucapan syukur kepada Allah atas perbuatan Allah yang hebat, yang telah membangkitkan Tuhan Yesus Kristus, anaknya itu, dari antara orang mati. Nah, sekarang Amang mau mengajak adik-adik untuk bersama-sama merespon kebangkitan Tuhan itu, kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus dari antara orang mati. Kalau Amang mengatakan Kristus bangkit, adik-adik akan mengatakan iblis keok. Setuju ya? Ya. Kalau Amang menyebutkan Kristus bangkit, tangannya jempol ke atas, iblis keok, jarinya ke bawah. Kita coba ya adik-adik ya. Amang akan mengatakan Kristus bangkit, kalian akan menjawab iblis keok, tapi dan sama-sama kita akan memberikan simbol jempol untuk Kristus bangkit, kelingking ke bawah untuk iblis keok. Kita coba ya, 1, 2 ya. Kristus bangkit, Iblis keok. ya sekali lagi coba kita sama-sama sebutkan ya, 1, 2 ya. Kristus bangkit, Iblis keok. ya. Jadi kalau Kristus sudah bangkit, tidak ada lagi kuasa iblis, tidak ada lagi kuasa maut menghambat, menghempang, membatalkan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Kristus bangkit, maka ada kehidupan. Artinya kalau Kristus tidak bangkit, tidak ada kehidupan. Karena Kristus bangkit, maka kita bisa berhidup, bernapas, bermain, memuji Tuhan, bersekutu di gereja dan sebagainya. Tetapi tidak hanya itu adik-adik, Kristus yang bangkit itu memberikan kepada kita pengharapan. Kita lihat di sini ada Maria Magdalena, ada Maria yang lain datang ke kuburan Yesus. Mereka sebenarnya mau melakukan
pengurapan terhadap jenazah Yesus. Karena itulah tradisi orang Yahudi. Mereka tidak terpikirkan akan ada kebangkitan. Itu sebabnya ketika mereka datang, mereka bertemu dengan malaikat Tuhan, mereka terkejut. Karena mereka tidak membayangkan, memikirkan bahwa akan ada kebangkitan. Mereka takut. Bahkan dalam perjalanan mereka untuk pergi menjumpai para murid pun, mereka dengan ketakutan yang besar tapi dengan sukacita yang besar. Ayat 8 mengatakan mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukan kepada murid-murid Yesus. Dan ketika mereka dalam perjalanan itu, Tuhan Yesus yang telah bangkit itu menyapa mereka, "Salam bagimu." Kebangkitan Tuhan Yesus Kristus itu memberikan kepada kita kepastian akan hidup. Kalau selama ini kita takut, khawatir, setelah Tuhan itu bangkit, kita tidak perlu khawatir dan takut dengan apa yang kita hadapi di dalam kehidupan ini. Kita tak perlu takut dengan iblis. Kita tidak perlu takut dengan kuasa-kuasa kegelapan. Kita tidak perlu takut dengan orang-orang yang badannya besar atau yang semena-mena terhadap orang-orang kecil. Kita tidak perlu takut. Sebab Tuhan kita telah mengalahkan segala kekuatan, segala kehebatan yang ada dalam dunia ini. Tuhan yang bangkit memberikan kepada kita jaminan akan kehidupan. Adik-adik, kita bersyukur kepada Tuhan kita yang telah menolong pemerintah kita menemukan vaksin virus COVID-19, dan banyak warga kita telah disuntik dan telah mendapatkan 2 suntikan vaksinasi COVID-19, dan kita berharap keadaan kehidupan kita akan lebih baik nanti ke depan. Adik-adik bisa bersekolah kembali di sekolah, bisa lagi bersekutu di gereja, bisa lagi bermain bersama teman-teman, tapi tetap juga harus menjaga kesehatan, peraturan protokol kesehatan. Dan kebangkitan Kristus dari antara orang mati memberikan kepada kita kepastian dan jaminan bahwa badai pasti berlalu, kehidupan akan lebih baik, masa depan kita akan pasti dan terjamin di dalam Tuhan. Jadi sambutlah Tuhan kita yang telah bangkit itu, yang memberikan kepada kita kehidupan yang baru, karena di sana kita akan mendapatkan berkat-berkat yang hebat yang Tuhan telah sediakan bagi setiap orang yang percaya dan mengikuti Dia. Selamat Paskah adik-adik sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang bertahta di kerajaan sorga. Kami boleh mendengar firman-Mu, mengingatkan kami semua bahwa Tuhan Yesus Kristus sungguh-sungguh telah bangkit dari antara orang mati. Kuburan itu kosong. Tidak ada lagi jasad ditemukan di kuburan tersebut. Dan kebangkitannya dari antara orang mati menggenapi firman-Mu bahwa pada hari ketiga anak manusia, anak Allah yang disalib, mati dan dikubur, akan bangkit dari antara orang mati. Dan kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati itu telah ditunjukkan kepada perempuan yang datang ke kuburan Yesus, Maria Magdalena dan Maria yang lain, dan perempuan-perempuan lainnya,
Mereka semua mendapatkan kabar baik, kabar sukacita. Mereka dikejutkan tapi dikuatkan akan kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Kami juga anak-anakmu sekolah minggu yang merayakan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dari antara orang mati pada hari Minggu ini. Tuhan kiranya memberikan kami sukacita, kebahagiaan, pengharapan, jaminan akan kehidupan kami, jaminan akan masa depan kami sebagai anak-anak Tuhan, dan memakai kuasa kebangkitan Tuhan Yesus itu untuk merubah kehidupan kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Dengarlah doa kami ini yang kami sampaikan hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Yeay, Yesus hidup, ada hari esok. Ya, adik-adik, Tuhan Yesus telah mati tebus dosa kita. Ya, jadi dia sekarang sudah hidup dan kita tidak boleh takut, tidak boleh gentar. Jadi bagaimana Kak? Kita harus bersyukur Tuhan Yesus sudah bangkit, sudah menyelamatkan dosa kita, dan kita mau angkat pujian nih dari lagu Anak Allah Yesus namanya. Tetapi sambil mengumpulkan persembahan, adik-adik boleh lipat persembahannya dengan rapi dan nanti diberikan ke gereja melalui nomor rekening yang ada di bawah ini. Oke, kita angkat pujian dari lagu rohani Anak Allah Yesus namanya. Anak Allah Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. They call Him Jesus. He came to love, heal and forgive. He lived and died just like my pardon. And empty grave is there to throw my Savior lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, I walk in God. Because I know He holds the future, and His work the living just because He lives. Has the home, a newborn baby, and feel the bride. Enjoy the but let us see the chorus the child can face a certain day because He lives. Because He lives, I don't face tomorrow. Because He lives, all pain is gone. Because I know He holds the future,
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Paskah adik-adik sekalian, dimanapun kalian berada. Selamat Paskah. Halo adik-adik, setelah ibadah jangan kemana-mana dulu ya. Ya kamu ya? Emang ada apa enggak? Wah, masih ada satu lagi acara nih buat kita semua nih. Pokoknya dijamin seru banget loh. Acara apa sih Kak? Kayaknya menarik banget sih acaranya. Wah, pasti menarik Bang Noel. Sebentar lagi kita akan menyaksikan satu acara, yaitu panggung boneka yang akan dibawakan oleh siapa ya Bang Noel? Siapa lagi bukan abang yang paling keren di sekolah minggu. Wah, siapa tuh? Itu Bang Maranatha Nainggolan. Oke, jangan lupa saksikan adik-adik. Dadah. Di hari Sabtu, Badu sedang sibuk mengerjakan PR. Ucok yang sedang merasa bosan bermain ke rumah Badu. Oh Ibu, lagi ngapain kau? Lagi ngerjain PR buat besok.
Widih, rajinnya anak mami. Kamu udah beres belum, Cok? Tentu saja belum. Ya udahlah, paling besok gak diperiksa sama ibunya. Loh, kok bisa gitu? Tahu nih, aku lagi malas. Kok bisa sih kamu malas? Iya nih, gara-gara corona ini semua jadi serba susah. Belajar harus online, harus punya pulsa, harus ribet deh. Udah gitu, gara-gara di rumah, mama jadi cerewet banget dah. Pusing awak. Aku berantem terus sama adek. Adek terus yang dibela. Oh, mungkin Ucok ada salahnya kali. Ya, sama-sama salah lah. Tapi kan sekali-kali aku juga mau dibela. Pusing deh. Ah, kamu mah jangan ngeluh terus, Cok. Bersyukur dong, bersyukur. Ya, tapi gimana? Bosan. Iya, Cok. Tapi kan COVID gini, corona begini, kita bisa belajar sesuatu loh. Belajar apa coba? Banyak. Salah satunya belajar lebih bersih. Ya, aku sih selama COVID gak pernah mandi. Ih, jorok kamu. Pantesan bajunya kok gak ganti-ganti. Dari kemarin itu aja. Lah, kan PJJ. Ibunya juga kan gak tahu. Paling kalau misalkan harus nyalain kamera, tinggal pakai baju atas aja. Sisanya kan aku matiin kamera. Bisa tidur-tiduran, main game. Wah, banyak deh. Dasar kamu. Gak boleh begitu tahu. Ah, biarin aja. Lagi malas. Enak juga PJJ. Gak dilihat gurunya. Ih, gak boleh gitu. Lah, ini kan corona, COVID. Aku malas. Kan kita belajar buat kita juga. Jadi kita harus tetap rajin belajar. Iya sih, sebenarnya. Setelah mengikuti ibadah Paskah online dari sekolah minggu, Badu keluar untuk menghirup udara segar. Dan Badu melihat Ucok sedang bermain di halaman rumahnya. Lagi ngapain, Cok? Lagi main nih. Tadi udah ibadah belum? Udah ikutin ibadah sekolah minggu? Udah dong. Nah, bagus. Begitu dong. Kalau kamu sering ikutan ibadah dan rajin ibadah, kamu jadi punya semangat. Gak gampang putus asa. Gitu. Emangnya kamu gara-gara ibadah yang hari minggu itu, ibadah-ibadah sekolah minggu itu, kamu jadi tambah semangat? Iyalah, papa mama aku tiap hari minggu selalu ingetin aku untuk sekolah minggu. Jadi aku belajar banyak. Kalau Tuhan selalu mengasihi kita, walaupun kita lagi kena COVID begini. Oh gitu, Badu. Kok bisa sih kamu optimis begini, semangat begini?
sementara aku pesimis. Rasanya kayaknya mengeluh terus, kesel terus. Ya itu karena aku percaya kalau Tuhan itu baik banget. Tuhan itu menciptakan banyak kebaikan untuk kita semua. Tapi kan Tuhan kasih corona, berbahaya loh. Tapi masih banyak kebaikan yang lain, Cok. Contohnya apa? Contohnya nih, matahari. Matahari kenapa? Ya karena matahari bisa menolong kita untuk berjemur. Tuhan kasih matahari buat kita berjemur supaya virus COVID-nya jadi gak kuat deh. Ya juga sih. Nah, sekarang internet kan sudah canggih. Ya, internet juga. Ya walaupun di rumahku masih sedikit lemot-lemot lah. Kita bisa belajar lebih banyak lagi dari Google. Iya juga sih, bener juga. Kalau kita belajar di sekolah lebih lama, bisa 8 jam kita duduk, capek. Betul, kita bisa belajar lebih banyak, bisa pakai Zoom, bisa pakai buat video call sama guru atau sama siapapun. Wah, pokoknya banyak deh. Kok kamu bisa optimis begitu sih? Bisa semangat? Apa sih rahasianya? Iya, karena Tuhan baik. Wah, aku mau deh belajar supaya bisa kayak kamu. Semangat, optimis. Ucok, tadi ibadah sekolah minggu belajar tentang apa? Sudah dapat pencerahan belum? Aku sih belum. Loh, kok belum? Ya, aku masih kesal. Pandemi gini gak bisa ngapa-ngapain. Aku juga takut. Udah gitu malas, pesimis juga. Lama-lama bosen deh. Gak selesai-selesai nih COVID-nya. Kan kita memperingati hari bangkitnya Tuhan Yesus. Dia jago loh mengalahkan kematian, sehingga kita punya pengharapan. Gak ada lagi tuh ketakutan-ketakutan sama masalah yang ada dalam hidup kita. Iya sih. Tapi selama COVID ini kan ada PJJ ya. Bosan gak sih? Susah juga kan PJJ. Harus siapin handphonenya, kuotanya, harus munculin muka, harus jawab. Kalau nggak jawab, nggak di absen. Ribet. Ucok, walaupun ribet gitu, tapi Tuhan selalu ada untuk menyertai kita, menolong kita setiap hari. Iya sih. Waktu aku nyontek terus nggak ketahuan, itu juga penyertaan Tuhan kan? Waduh, Ucok nakal nih. Bukan gitu, Ucok. Bentuk penyertaan Tuhan, bentuk dari Tuhan menemani kita itu, misalnya gini nih. Di tengah-tengah corona sekarang, kita masih bisa belajar walaupun harus online. Kita masih bisa belajar dari jauh. Terus sekarang ini pastinya papa sama mama
bantuin kita kan buat ngerjain PR, tugas yang dikasih guru, untuk nemanin kita kalau kita nggak ngerti, ya kan? Iya sih, dibantuin. Kalau aku lagi nggak bisa aja, kalau aku lagi nggak bisa, pasti dibantuin. Tapi kalau aku kan semuanya nggak bisa. Tuh kan, ada papa dan mama yang selalu dukung kita, yang selalu bantu kita, bantu kamu juga, Ucok. Itu juga salah satu penyertaan Tuhan, salah satu bentuk bahwa Tuhan menemani kita. Terus kan ada aku juga, teman kamu, itu juga berkat Tuhan. Berkat Tuhan buat kamu loh, Cok. Oh iya ya, betul juga. Walaupun di tengah kesusahan kayak gini, berkat Tuhan selalu ada. Dan gak perlu takut, gak perlu pesimis, gak perlu kesal lagi. Wah, pokoknya yang jelek-jelek itu gak perlu. Karena Tuhan Yesus sudah menang melawan maut. Wah, terima kasih Badu. Terima kasih adik-adik telah mengikuti ibadah live streaming Sekolah Minggu HKBP Srengseng Sawah hari ini. Sampai jumpa di minggu depan. Selamat Hari Paskah.